Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi Keuangan 1, dosen pengampu Bu Sri Purwati. Nah, materi kali ini pengakuan setelah pengukuran awal, depresiasi, penurunan nilai, dan penghapusan aset tetap atau sering disebut juga dengan PSAK 16. Perkenalkan, nama saya Nopri Ramadhani Siregar. Saya mahasiswa aktif jurusan Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pembahasan hari ini, guys. Nah, aset tetap ialah aset berwujud yang dimiliki perusahaan digunakan pada penyediaan barang atau jasa selanjutnya disewakan ke pihak lain atau sebagai tujuan administratif. Selanjutnya kita ke pengukuran awal aset tetap. Pertama-tama kita harus membuat penjurnalan terhadap transaksi pembelian pada aset tetap. Nah, kita buat dulu jurnalnya, guys. Itu adalah langkah awal pembuatan jurnal. Nah, saya ngambil contoh itu sebagai contoh PT Sukses membeli gedung sebesar 240 juta kepada pengusaha. Nah, jurnalnya itu gedung di debit 240 juta, pada kas di kredit sebesar 240 juta. Setelah dibuat jurnalnya, maka kita akan lanjut. Baik, dengan menjurnal maka kita secara tidak langsung telah mengukur dan mengakui aset tetap yang sudah kita beli tadi, yaitu aset gedung tadi, gedung yang dibeli PT Sukses. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, guys. Tetap semangat. Depresiasi merupakan alokasi sistematis yang dapat disusutkan dari suatu aset selama berada dalam umur manfaatnya. Maka depresiasi merupakan pengalokasian harga perolehan aset tetap selama itu berada dalam masa penggunaannya. Nah, aset yang tadi dibeli oleh PT Sukses kepada pengusaha, maka nilainya akan berkurang dari segi umur ekonomisnya dan dari segi nilai residunya juga, guys. Ada dua sih metode depresiasi, garis lurus dan saldo menurun. Nah, metode garis lurus ialah metode aset tetap yang dianggap sama penggunaannya sepanjang waktu sehingga benar penyusutannya dihitung sama dengan rata. Metode garis lurus dan metode saldo menurun itu sama-sama mengurangi aset yang telah dibeli tadi. Nah, mengenai rumus, depresiasi tahunan sama dengan harga perolehan dikurang harga residu dibagi umur ekonomisnya. Contohnya dibeli kios harga 8 juta dan diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun, maka harga residu pada akhir tahun yang ke-10 dapat diperkirakan itu sebesar 240.000. Maka metode garis lurusnya itu 8 juta dikurang 240.000 dibagi 10, itu 10-nya 10 tahun yang tadi sama dengan 776.000. 2. Metode saldo menurun. Maka metode saldo menurun, beban penyusutan dihitung dengan persentase tertentu yang dihitung melalui rumus tertentu dan dikalikan terhadap nilai buku. Nah, saya itu untuk menurun saya mengambil contoh CP Bunga Jelita membeli peralatan kantor pada tanggal 11 Desember 2019 dengan total harga 45 juta dengan nilai sisa sebesar 5%. Dari biaya perolehan umur ekonomis, peralatan tersebut berumur 5 tahun. Berapa nilai penyusutan untuk peralatan kantor tersebut? Nah, catatannya pada saldo menurun, nilai sisa tidak digunakan dalam perhitungannya. Nilai penyusutan atau depresiasi 100% dibagi 5 kali 2 kali 45 juta, hasilnya itu sama dengan 18 juta. Nah, pada depresiasi secara tidak langsung nilai aset yang dibeli akan berkurang seiring berkurangnya umur ekonomisnya dari barang tersebut. Nah, suatu aset yang dibeli bisa saja dihapus apabila aset tersebut hilang, rusak, ataupun tidak digunakan lagi. Saat dihapuskan, nilai yang tercatat dan akumulasi penyusutan harus hilang dari laporan keuangan. Penurunan nilai dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 yang telah direvisi 2009, penurunan nilai aset tetap. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana entitas mereview jumlah aset yang tercatat, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan mengakui ataupun membalik rugikan penurunan nilai tersebut. Nah, pengakuan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya dari barang tersebut.
Nah, pengakuan biaya perolehan awal aset tetap menurut PSAK 16 untuk dapat dikapitalisasi dalam aset tetap. Biaya perolehan awal aset tetap harus memenuhi 2 kriteria kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehan dapat diukur secara andal, guys. Oke, selanjutnya itulah PSAK 16. Kesimpulannya itu dapat saya ambil: 1. Aset tetap ialah aset berwujud yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Nah, poin kedua, aset yang sudah kita beli bisa saja dihapus apabila asetnya hilang ataupun tidak dipakai lagi, guys. Yang ketiga, penghentian pengakuan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Mudah bukan, guys? Nah, untuk itu sekian materi dan praktek hari ini yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you guys.